Oke guys, long time no see, bagaimana kabarnya nih? Today temenin aku unboxing POCO C85 yuk. Sibuk dan berjibaku dengan dunia perkuliahan membuat saya sedikit absen ya guys ya. Baiklah, here we go again. Marilah kita awali dengan unboxing POCO C85. Persaingan market handphone makin kesini makin kesana. Ini tambah senyum lagi sih customer. Kenapa? Karena baterainya semakin besar, terus layarnya semakin besar, apalagi yang semakin besar. Kenapa kok enggak Redmi 15 tapi lebih condong ke Poco? Ini kita unboxingnya ya, karena tahu sendirilah anak muda zaman now itu memang lebih condongnya ke Poco guys, karena Redmi itu lebih ke build and price gitu. Kalau buat bapak-bapak yang suka mending-mendingin HP murahan begitu, itu mending sarannya lebih ke Redmi aja sih, karena memang buildnya sesuai price. Wow. Kalau buat anak muda yang penting gamenya lancar terus memori besar, ya saranku Poco, silahkan. Oke, selanjutnya mari kita cek inside the box kita dapat apa aja ya guys. Pertama kita langsung disuguhkan dengan handphonenya lengkap dengan spesifikasinya guys. Dari mulai baterai yang besar 6000 mAh, setelah itu layarnya juga besar 6,9 inch, nyaris 7 inch guys. Wow. Selanjutnya kita dapat SIM injektor di sini, lalu manual book lengkap dengan kartu garansinya, ditambah juga stiker-stiker dari Poco seperti biasa, dan di sini guys ada soft case-nya. Mungkin maksud dari series C kalau dalam bahasa Indonesia cukup sih ya. Wow. Jadi untuk proteksi bodi sudah auto aman, tinggal teman-teman beli temper glassnya ya guys ya. Dan terakhir kita mendapatkan fast charging 33 watt lengkap dengan kabel E2C nya, yang membuat saya terbayangkan old generation be like. Dulu nggak mungkin melihat ke 1 jutaan bisa dapat fast charging, layar gede, baterai gede, kamera bagus. Udah deh, buat yang generation kalian beliin ortu HP yang ini aja guys. Oke. Namun kalau perlu build yang lebih bagus, Redmi 15 bisa jadi solusinya guys. Oke, yang ditunggu-tunggu mari kita review handphonenya guys. Di sini bertuliskan hal-hal yang bertambah besar seperti baterainya 6000 mAh, layarnya 6,9 inch dan lain sebagainya. Kebetulan yang kita unboxing ini warnanya purple dan beginilah desainnya guys. Serasa HP flagship. Desain dari kotak kameranya aja kalau dilihat sekilas itu mirip Xiaomi 15 guys. Dengan baterai sebesar ini 6000 mAh, tentu saja ketika dibawa keluar tidak perlu worry guys kalau lupa bawa charge. Wow. Meskipun di sini kameranya ada dua, tapi yang satu itu hanya pemanis ya guys ya. Karena kamera utamanya hanyalah single kamera 50 megapiksel guys. Lalu di bawah ada jack audio, mikrofon, setelah itu ada port Type-C dan speaker guys. Sedangkan di bagian kanan ada up and down volume dan tombol power guys. Dan untuk SIM tray-nya ada di sebelah kiri guys. Meskipun desain layarnya masih waterdrop display, setelah itu IPS LCD, tapi ini refresh rate-nya 120 Hz. Kalau inget harganya sih ini udah bagus banget guys. Bagaimana guys menurut kalian HP 1 jutaan bisa sebesar ini? 1 jutaan sekarang ngeri ya guys ya. Tambah besar lagi kebetulan kita ambil yang varian 8256 guys. Alasannya ya karena biar internalnya lega guys, tidak mudah penuh. Selain itu RAM 8GB membantu memaksimalkan performanya ya guys ya, biar lebih sat-sat untuk multitasking dan keperluan lainnya. Kebetulan series Poco ini harganya lebih terjangkau dibandingkan series Redmi. Jadi teman-teman ambil yang varian 8256 itu masih sangat terjangkau, dapat di harga 1,6, dan apabila promo mungkin itu bisa dapat di harga 1,5. Desainnya juga kekinian, gaya-gaya HP baru zaman now ya guys. Overall masih sangat worth it buat teman-teman yang low budget tapi masih pengen cari yang aman. Jika ada dana lebih bisa ambil varian Redmi karena build-nya lebih mantap guys. Ya sebatinya saran ini hanya cocok untuk Mi fan ya guys. Untuk fans brand lain masih banyak kok HP 1 jutaan yang speknya bagus-bagus dan sangat menggiurkan untuk kita bahas. Dari sini penjelasan akan saya ambil alih. Perkenalkan saya Ala, asistennya Mas Faris. Mohon izin kita lanjutkan ke segmen keunggulan handphone ini dibandingkan dengan handphone yang lain. Pertama, jelas dari layarnya yang luas dengan ukuran 6,9 inch. Sehingga untuk penggunaan sehari-hari lebih jelas dan nyaman. Ketika digenggam pun terasa lebih puas dan beratnya proporsional. Padahal di dalam handphonenya tertanam baterai dengan kapasitas besar sampai 6000 mAh. Dengan baterai sebesar itu, bodi handphone ini tetap terlihat ramping dengan desain yang elegan. Tinggal pinter-pinternya teman-teman beli casing yang sesuai. Padahal handphone 1 jutaan doang, malah bisa dikira handphone mahal. Meskipun chipsetnya standar, itu Helio G81 Ultra. Tapi kita bisa beli yang RAM 8GB dengan internal 256GB dengan harga yang sangat terjangkau guys. Kenapa saya menyarankan membeli yang RAM 8GB?
Karena dengan RAM 8GB dan internal 256GB akan lebih membuat handphone ini mampu memaksimalkan performanya seperti berikut guys. Untuk multitasking lancar, tidak ngelek, dan refresh rate-nya kalau mau di angka maksimal juga berani sampai 120Hz. Selain itu, dengan RAM yang 8GB juga sebenarnya akan membantu kamera bekerja lebih maksimal secara teori. Mari kita coba. Meskipun handphone entry level, dengan chipset standar G81 Ultra, asalkan RAM-nya mumpuni, jadi siap dukung keperluan kontenmu. Lagian harganya masih sangat terjangkau meskipun beli yang RAM 8GB dengan internal 256GB. Tips capture foto maupun video biar hasilnya bagus. Pertama, bantu dengan lighting yang cukup. Kedua, jangan sampai lensanya kotor. Ketiga, usahakan tidak bergetar ketika mengambil foto maupun video. Insya Allah hasilnya detail dan bagus kok. Serasa shoot pakai handphone mahal ya guys. Yang penting itu skill bukan skin. Overall review kita tetap positif kali ini. Recommended dan worth to buy guys.